Di sini Bu masih punya benda ini. Terus ada ini juga. Dan ada ini. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak pelajaran math kali ini tentang apa ya? Ada yang bisa tebak? Nah, benar. Kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, kalau misalkan dari benda-benda ini, kira-kira bangun ruangnya apa aja? Ada yang udah tahu belum? Kalau yang ini dulu nih. Ini nama bangun ruangnya apa? Ya, namanya kubus. Benar banget. Terus, kalau yang ini kita lihat dari sini sampai sininya aja ya. Ini nama bangun ruangnya apa? Kalau yang seperti ini, namanya tabung. Nah, yang terakhir, kalau bentuknya kayak gini nih, kayak kardus, nama bangun ruangnya adalah balok. Ya. Jadi tadi kita akan belajar bangun ruang tentang kubus, tentang tabung, dan juga balok. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini Bu masih sudah gambar apa ini namanya? Persegi panjang. Nah, kalau misalkan sama ini, kira-kira sama nggak dia? Sama, ternyata ada samanya. Yaitu dia sama-sama ada persegi panjangnya. Bedanya, kalau ini kita kenal dengan bangun datar atau dia cuma ada 2 dimensi. Kalau misalkan ini, kita tadi namanya apa? Balok. Nah, kalau balok ini termasuk ke dalam 3 dimensi. Yang balok itu 3 dimensi. Kalau yang persegi panjang itu dia tidak bisa diisi. Kalau yang balok itu bisa berisi karena tadi dia merupakan 3 dimensi. Jadi kita bisa isi di dalamnya. Kayak misalkan contohnya ini isinya adalah teh. Nah, berarti di dalamnya bisa diisi. Kalau yang ini, kalau persegi panjang itu tidak bisa diisi. Balok ini dia bisa diisi. Berarti dia memiliki volume. Teman-teman, di samping Bu masih udah ada akuarium. Kira-kira bentuknya apa? Balok. Nah, akuarium ini udah Bu masih isi air nih sampai penuh. Ini berbentuk balok. Nah, kira-kira apa aja sih ciri-ciri dari balok itu? Yang pertama, balok itu memiliki tinggi. Nah, ini namanya tinggi. Dari sini ke sini itu tinggi. Yang ini juga sama. Jadi dia mempunyai 4 tinggi yang sama. Ada di sini, dan juga 2 lagi di belakangnya. Kemudian ada juga yang namanya lebar. Sama, kalau lebarnya ada berapa? Di sini namanya lebar, di sini juga lebar, dan di belakangnya juga lebar. Yang ini lebar dan di bawah juga lebar. Satu lagi, sisinya namanya panjang. Apa bedanya sama yang tadi? Kalau panjang dia lebih panjang. Coba kita perhatikan. Dari sini ke sini dibandingkan dengan dari sini ke sini. Yang sisi sebelah sini itu lebih panjang, makanya dia dinamakan panjang. Sama, panjang pun juga ada 4. Ada di sini, ada di bawah, di sebelah sini, dan juga di sebelah sini. Nah, sekarang Bu masih mau tanya, kira-kira bisa nggak kita menghitung isi yang sudah tadi Bu masih isi ya, air yang ada di dalam nih, jumlah air yang ada di dalam akuarium ini. Kira-kira bisa nggak sih kita cari tahu kira-kira berapa banyak tadi air yang dimasukkan ke dalam akuarium ini? Ternyata bisa teman-teman. Ada rumus untuk menghitung volume balok, yaitu panjang dikali lebar dan juga dikali tinggi. Nah, kalau misalkan kita kalikan ketiga itu, tadi panjang kali lebar kali tinggi, maka kita bisa mengetahui isi yang ada di dalam akuarium ini. Nah, teman-teman, di sini Bu masih udah punya penggaris nih. Sekarang kita hitung ya. Mulai dari panjangnya dulu. Nah, ternyata panjangnya 31. Kemudian lebarnya itu 18, teman-teman. Selanjutnya tingginya
tingginya 24 cm. Nah, kemudian kalau kita udah tahu panjang, lebar, dan tingginya, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Rumus menghitung volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nanti kita akan bahas caranya di sini. Akuarium yang tadi udah Bu masih gambar nih. Jadi kalau digambar kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian tadi kan panjangnya itu 31 cm, lebarnya itu 18 cm, dan tingginya 24 cm. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Tadi rumusnya adalah panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Setelah kita masukkan angka-angkanya yang tadi sudah kita dapat, maka dapat hasilnya nih, yaitu 13.392 cm kubik. Nah, maksudnya cm kubik ini apa? Jadi kalau satuan volume itu namanya kubik, karena kan tadi 3 dimensi ya, jadi satuannya kubik. Jadi kita tambahkan di atas satuannya itu angka 3. Cm ini kita dapat tadi dari penggaris yang kita gunakan, satuannya adalah centimeter. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Ternyata menghitung volume akuarium itu mudah ya. Jadi, math itu adalah pelajaran yang mudah, asik, tapi harus fokus. Nah, sampai jumpa ke pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.